Nah, sekarang kalian mahasiswa, terus kalian bingung, baiknya ikut organisasi kampus apa nggak perlu ya? Teknobening mempersembahkan Bukan sekolah. Hai Singham, gue Nobening dan selamat datang lagi di Bukan Sekolah, di mana kita akan obrolin dunia pendidikan di Indonesia biar dunia pendidikan di Indonesia makin lebih baik ke depannya. Banyak banget yang nanya ke gue, Bang Eno, enaknya kalau masuk kampus itu ikut organisasi apa enggak? Dan jawabannya tergantung. Dan sebenarnya lebih tepatnya suka-suka lo. Nah, gue mencoba untuk menjawabnya dari pengalaman gue ya. Jadi jawaban gue bukan berarti jawaban yang absolut. Dan jawaban gue ini gue harap bisa menjadi salah satu tolak ukur kalian lagi untuk milih organisasi kampus yang mana untuk kalian ikutin. Atau bahkan ya, perlu ikut apa enggak. Pertama, gue mau lurusin dulu organisasi di kampus ini namanya beda-beda ya. Tiap kampus ada yang bilangnya badan organisasi, ada yang bilangnya himpunan, ada yang bilangnya kelompok mahasiswa. Jadi intinya kegiatan di dalam kampus tapi di luar kewajiban kampus. Ya maksudnya ekstrakurikuler tapi di mahasiswa. Kalian paham kan maksud gua? Nah, apakah kalian perlu ikut apa enggak? Kalau gua ngelihatnya pertama-tama dari 3 hal. Yang pertama, kalian butuh skillnya apa enggak? Yang kedua, kalian butuh koneksinya apa enggak? Atau yang ketiga, kalian butuh prestasinya apa enggak? Nah, 3 hal ini yang menurut gue perlu kalian jadikan tolak ukur pada saat kalian milih-milih organisasi. Tapi sebelum kita mental ke situ, kalian harus ngejawab satu pertanyaan besar ini. Yakin mau ikut organisasi apa enggak? Karena kalau misalnya kalian nggak butuh 3 ini, dan kampus kalian tidak mewajibkan kalian untuk ikut organisasi, yang dimana tiap kampus, tiap universitas, tiap institut beda aturannya, silahkan dipikirkan sekali lagi. Gua di kampus gua itu nggak ada kewajiban ikut organisasi apapun. Jadi misalnya nih ya, lu mau jadi mahasiswa yang lulus tanpa ikut organisasi, ya bisa. Tapi gue denger-dengar kiri kanan ada aja kampus yang mewajibkan lu ikut organisasi. Berarti ya lu mesti ikut. Walaupun gua nggak wajib ikut organisasi, tapi gue ikut organisasi. Balik ke 3 hal itu, karena gue butuh salah satu di antara 3 itu. Yang pertama gue jelasin lagi karena skill. Nah, gue itu bakal banget join organisasi yang emang bener-bener ngelatih skill baru buat gue, atau mempertajam skill yang udah gue punya. Jadi misalnya gue ikut silat, taekwondo, atau parkour, fotografi, atau lain-lainnya yang menurut gue butuh skillnya dan gue bisa dapetin gratis. Nah itu, gratis. Alasan gratis itu yang membuat gue ikut organisasi kampus aja gitu. Jadi skill ini bisa gue pelajari dengan gratis. Nah, tapi ini ada sedikit plot twist nih. Gak semua organisasi kampus yang ngakunya misalnya fotografi, misalnya parkour itu bener-bener ngajarin skill. Jadi kalian mesti teliti dalamnya nih. Nah, ini beneran ngajarin skill apa cuman ngumpul-ngumpul doang? Nah, yang paling beta tuh yang cuma tidur-tiduran di himpunan doang tuh, di ruangan-ruangan doang tuh, nggak ngapa-ngapain, nggak ada latihannya tiap minggu, nggak ada evaluasinya, nggak ada perkembangannya, gitu-gitu doang. Nah, itu saran gua nggak usah diikutin. Apalagi kalau ujung-ujungnya bikin acara-acara doang. Nah, itu kurang bener sih. Ya, kalau misalnya itu himpunan yang emang kegiatannya bikin acara gitu, event organizer, atau emang kumpulan mahasiswa apa yang belajar apa, yang bikin penelitian apa, ya masuk akal gitu. Tapi organisasi parkour bikin acara tiap minggu gitu. Latihan parkournya sebulan sekali, acaranya 4 kali sebulan kan. Apa itu? Nah, hati-hati juga, jangan sampai nanti kalian dapetin skill yang ternyata udah kalian dapetin. Makanya tadi yang gue bilang, intinya nih, wajib banget kepoin. Iya, jangan-jangan skill fotografi kalian atau skill parkour kalian lebih jago di antara semua. Yang akibatnya kalian mesti ngajarin yang lain, bukan kalian yang belajar. Dan menurut gue di sini nggak apa-apa kalau misalnya emang kalian niatannya emang pengen berbagi ilmu. Tapi kalau tujuannya buat nyari ilmu, tentu ini akan menurut gue agak membuang-buang waktu, apalagi kalau kalian mau fokus skripsi aja. Jadi kalau kalian mau masuk organisasi kampus dan dapetin skillnya, masuk organisasi kampus. Tapi ingat kepoin dulu. Kedua, link. Nah, ini penting. Banyak orang nggak sadar, nggak memanfaatkan link organisasi yang ada di kampus. Jadi mereka ngendok aja tuh di angkatan mereka, di jurusan mereka. Ya, koneksinya nggak kemana-mana, itu aja orangnya. Padahal mungkin banyak orang-orang yang punya koneksi bagus yang bisa membawa kamu ke tempat yang lain, ke tempat yang lebih bagus, ke ilmu yang lebih bagus, gara-gara kamu kenal dia. Itulah namanya networking. Nah, problemnya adalah, lu mesti tahu dulu nih organisasi mana yang networkingnya bagus. Atau isinya ada orang-orang yang emang punya peluang untuk networking bagus. Caranya lu tahu organisasi itu koneksinya bagus kayak gimana? Kalau gua sih ngelihatnya, ya lihat aja yang mantan-mantan dari organisasi itu keluarnya gimana gitu loh. Terus apakah mereka ada di tempat yang lebih baik sekarang, atau malah mereka susah cari kerja gitu. Again, bisa jadi orangnya susah cari kerja gara-gara emang orang yang malas aja gitu. Jadi jangan cek 1-2 orang gitu, cek yang banyak gitu. Ingat, lu mahasiswa, lu rajin-rajin kepo lah, kepo sama informasi, gimana sih? Dan yang terakhir, lu masuk organisasi karena prestasi. Nah, ini yang menurut gua mungkin bisa lu agak beratkan ya.
Jadi ini agak cukup merangkum penilaian lu semua gitu. Bahkan kalau mungkin awal-awal lu lihat ininya dulu gitu, prestasi. Maksud gua adalah lu cari prestasi di organisasi itu, karena organisasi tersebut prestasinya ada. Dan menurut gua dan tolak ukur gua adalah prestasi organisasi kampus itu mesti juga ada di luar kampus. Paham nggak? Jadi bukan jagoan kandang, bukan lama di kampus doang, bukan menang misalnya futsal di kampus doang, tapi menang futsal di turnamen-turnamen di luar, menang voli di lomba-lomba luar, menang silat di cabang-cabang luar, atau misalnya klub penelitian atau klub debat bahasa Inggris dan lain-lainnya, tapi prestasinya tuh di luar, nggak di dalam kampus. Nah, itu penilaian besar buat sebuah organisasi di kampus yang bakal gue masukin. Buat gue Eno Bening, nggak tau buat kalian. Jadi ya kepo gitu, ini organisasi tuh prestasinya apa? Kalau prestasi dalam kampus buat gue kurang. Kalau misalnya udah sampai luar kampus kan berarti dia nggak ngendok. Dia emang kejar, dia regenerasi, selalu pengen ngebuat organisasi kampusnya itu punya prestasi-prestasi. Berarti kan dalamnya kan pelatihannya kayak gimana tuh? Niat banget gitu, terstruktur banget sampai ngejar prestasinya tuh yang nasional bahkan gitu, nggak hanya yang interlokal. Dan bayangin koneksi yang didapat gitu. Mereka udah raih berbagai macam prestasi di luar kampus. Koneksinya selebar apa? Jadi seberapa besar benefit yang akan lu dapat ketika lu emang dapetin organisasi yang juga sukses di luar kampus. Ya tentu saja mau nggak mau kita mesti fair bilang organisasi yang banyak prestasinya di luar kampus akan lebih bagus daripada organisasi yang prestasinya cuma di dalam kampus. Apalagi organisasi yang belum ada prestasinya. Tapi bukan berarti lu mesti menolak organisasi itu. Gua beda sama kalian. Mungkin kalian lihat ada orang yang skill nyanyinya bagus-bagus tapi belum ada prestasi gitu, karena mungkin belum berani keluar, ya masuk dong. Atau emang kalian pure pengen bantu ngajarin orang gimana caranya fotografi, atau bantu orang gimana caranya debat dalam bahasa Inggris, tapi kalian udah jago, jadi kalian join klubnya untuk bantu ningkatin skill banyak orang, ya nggak masalah. Tapi tadi adalah 3 poin penting, 3 hal yang mesti kalian perhatikan dari perspektif gua untuk kalian ikut organisasi kampus. Dan itu semua akan buyar ketika kampus kalian bilang wajib ikutin yang ini gitu. Wajib udah, lu nggak usah bisa lihat lagi ya. Mau gimana? Lu udah kena peraturan. Ya mau dengan alasan apapun, mau nggak ada prestasinya, mau nggak ada skillnya, mau networkingnya nggak ada, ya lu mesti masuk, lu mesti ikutin tuh organisasi. Ya mau gimana? Jadi gimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan cara gue menilai sebuah organisasi kampus yang layak dimasuki mahasiswa? Komen di bawah. Atau kalian punya penilaian lain atau kritik terhadap metode tadi gue menilai? Silahkan juga komen di bawah. Nah, atau nih, kalian punya cerita lucu, cerita aneh, cerita gemesin tentang organisasi atau himpunan atau kumpulan mahasiswa apapun yang ada di kampus kalian, komen di bawah juga. Siapa tahu bisa jadi konten bukan sekolah berikutnya. Ayo, coba ceritain hal-hal lucu, hal-hal nyebelin, hal-hal yang kayak momen gitu. Hah, gue disuruh ini? Hah, suruh ngumpulin duit ini? Hah, bikin acara mulu tiap hari gitu? Hah, tidur-tiduran doang? Coba komen di bawah ya. Kalau kalian suka sama acara ini, kalian bisa support dengan cara subscribe dan klik like dan nyalain notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian nih, maba-maba kampus nih, yang baru join kampus nih, yang baru mahasiswa nih, biar nanti nggak panik asal-asalan join organisasi. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media, karena biasa kita diskusi dulu di sosial media, baru kita buat konten-konten kayak gini. Itu aja, gue tunggu komen-komen seru kalian, cerita-cerita lucu, cerita-cerita keren mengenai kalian di organisasi gitu. Boleh yang keren, yang sampai bikin kalian bangga sama organisasi kalian juga boleh. Yang bikin kalian gak demen sama organisasi kalian juga komen di bawah. Hati-hati, jangan sampai nulis-nulis, jangan lupa pakai oknum lah ya. Dan untuk kita semua stay clean and sound.